Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Muiz Fadil dengan NIM 1900020 Pendidikan Teknik Elektro A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bab 2 yaitu organisasi pendidikan. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, pengertian organisasi, aspek-aspek organisasi, jenis-jenis organisasi, dimensi struktur organisasi, desain organisasi, dan yang terakhir mengenai sekolah sebagai organisasi sosial. Pendahuluan. Keberadaan manusia di dunia ini tidak ada yang luput dari keanggotaan suatu organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah di mana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pemahaman organisasi menunjukkan bahwa dimanapun dan kapanpun manusia berada, maka di situ muncul organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah untuk orang yang mencapai tujuan bersama, tetapi berkembang pada interaksi orang untuk maksud tertentu. Organisasi dapat diidentifikasi sebagai keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, negara, dan lain-lain. Kemestian manusia saat ini berada dalam suatu organisasi ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan dalam konteks organisasi masyarakat, keluarga, sekolah, atau lainnya. Pendidikan memiliki tujuan yang harus dicapai, disebut dengan tujuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan pendekatan organisasi. Sekolah yaitu tempat terjadinya proses pendidikan dan organisasi pendidikan formal, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yang dinamakan tujuan pendidikan sekolah. Pendidikan ditujukan bagi orang yang mengikuti proses pendidikan dan proses pendidikan ini berada dalam organisasi. Dengan demikian, keberlangsungan proses pendidikan menjadi dasar bagi penetapan tujuan sekolah. Pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly pada tahun 1996 mengemukakan bahwa wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Kemudian, pendapat juga dari Stephen P. Robbins pada tahun 1994 mengemukakan bahwa kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Kemudian menurut Oteng Sutisna pada tahun 1993 mengemukakan bahwa organisasi yakni mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Maka, dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi. Kemudian ada aspek-aspek organisasi. O'Connor mengungkapkan bahwa organisasi memiliki 4 komponen utama, yaitu mission atau misi, goals atau tujuan, objektif atau sasaran, serta behavior atau perilaku. O'Connor mengungkapkan bahwa organisasi memiliki 4 komponen utama, yaitu mission atau misi adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. Kemudian goals, tujuan, yang merupakan tujuan-tujuan umum atau tujuan divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholders organisasi. Kemudian objektif atau sasaran
merupakan hasil sasaran atau spesifik yang terukur dan terkait dengan tujuan. Dan yang terakhir, behavior atau perilaku mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai, pertanggungjawaban, perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Kemudian jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal merupakan organisasi yang dicirikan untuk struktur organisasi. Struktur organisasi memperhatikan unsur-unsur administratif sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan merupakan struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang, setiap organisasi tanpa kecuali. Kemudian, hierarki kekuasaan. Hierarki kekuasaan merupakan struktur yang digambarkan suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan lainnya dalam suatu organisasi. Kemudian, kedudukan garis dan staf. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan petunjuk pelaksanaan. Yang kedua merupakan organisasi informal. Organisasi informal merupakan keberadaan organisasi informasi yang dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, kepemimpinan informal. Untuk norma perilaku merupakan standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok. Kemudian, tekanan untuk menyesuaikan diri muncul apabila seseorang bergabung dengan suatu kelompok informal. Dan yang terakhir, kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal di mana seseorang dipatuhi bukan karena memiliki jabatan, tetapi ada kelebihan secara alamiah dan mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan. Kemudian mengenai dimensi struktur organisasi. Menurut Robbins, pada tahun 1994 mengemukakan 3 komponen dimensi struktur organisasi. Yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua formalisasi, dan yang ketiga sentralisasi. Menurut Robbins, mengemukakan 3 komponen dimensi struktur organisasi yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas merupakan tingkat diferensiasi atau perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi. Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Untuk diferensiasi horizontal merupakan perbedaan antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya. Kemudian, diferensiasi vertikal merupakan pembedaan yang didasarkan pada ke dalam struktur. Dan yang terakhir, diferensiasi spasial merupakan perbedaan yang didasari pada kondisi geografis. Poin berikutnya yaitu formalisasi. Formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan di dalam suatu organisasi distandarkan. Formalisasi dianggap penting karena standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Dan yang terakhir, sentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Untuk poin berikutnya yaitu desain organisasi. Pittsburgh Robbins pada tahun 1094 menyebutkan ada 5 elemen umum dalam suatu desain organisasi. 5 elemen tersebut yaitu yang pertama, the operating core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk jasa. Yang kedua, the strategic apex, yaitu manajer tingkat puncak diberi tanggung jawab keseluruhan untuk sebuah organisasi. Dan yang ketiga, the middle line, yaitu para manajer yang menjadi penghubung
operating core dengan strategic effect. Keempat, the technostruktur, yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Dan yang terakhir, the support staff, yaitu orang-orang yang mengisi unit staff dan memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Berikutnya, mengenai sekolah sebagai organisasi sosial. Organisasi sosial adalah organisasi yang dicirikan oleh saling ketergantungan antara satu bagian dengan bagian lainnya, kejelasan anggota, perbedaan dengan lingkungannya, hubungan sosial yang kompleks, dan budaya organisasi yang khas. Sekolah sebagai organisasi sosial merupakan pandangan sebagai organisasi formal. Kemudian, terdapat komponen pokok dari suatu sistem sosial. Yang pertama, elemen kunci sekolah sebagai organisasi sosial. Interaksi sosial dipengaruhi oleh budaya politik, teknik produksi, dan lingkungan organisasi. Budaya presentasi suatu yang tidak tertulis dalam organisasi, meliputi nilai-nilai dan norma-norma bersama, kebiasaan-kebiasaan kerja, keyakinan, cara berpikir, dan artefak. Kemudian ada juga politik. Dalam organisasi merupakan kekuatan hubungan informal yang memunculkan penyeimbang bagi kekuatan organisasi formal. Politik merupakan suatu hal yang bersifat informal, tidak terlihat, dan tidak memiliki legitimasi formal. Kemudian environment. Environment adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Salah satu contohnya yaitu seperti keberadaan orang tua siswa dalam komite sekolah. Kemudian ada outcomes. Outcomes adalah hasil yang dicapai dari proses transformasi berbagai komponen input. Proses transformasi meliputi interaksi komponen utama, yaitu sistem struktur, budaya, politik, dan individu. Kemudian ada juga internal feedback loops. Internal feedback loops adalah umpan balik internal yang muncul dari interaksi berbagai komponen atau subsistem dari organisasi sosial. Dan yang terakhir merupakan external feedback loops, adalah umpan balik eksternal yang muncul dari interaksi lingkungan internal sekolah dengan lingkungan eksternal sekolah. Kemudian ada juga sekolah sebagai organisasi pembelajaran atau learning organisasi. Sekolah dipandang sebagai organisme yang hidup dan berkembang sebagaimana manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemampuan suatu organisasi bertahan hidup ditentukan oleh sumber daya manusia. Organisasi dibuat, digerakkan, diorientasikan untuk mencapai tujuan manusia. Maka, pandangan organisasi sebagai sistem sosial menunjukkan bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya secara dinamis. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.